Hai, selamat menonton. Semoga terhibur ya. Cerita berawal di Belfast, ibu kota Irlandia Utara. Tampaklah seorang wanita memperhatikan dua pria masuk ke sebuah bar. Lalu, rekan lainnya menyetir mobil dan memarkirkan sebuah mobil tersebut yang sudah dipasangkan peledak tepat di depan bar yang dimasuki dua pria tadi. Namun karena melihat keberadaan anak kecil, wanita bernama Dorian terpaksa keluar dari mobil, meminta mereka untuk segera pergi dari sana, namun terlambat karena mobil itu meledak. Kelompok itu pun segera kabur, lalu bertukar mobil menuju wilayah pedesaan Glen Council, Kabupaten Donegal, Irlandia. Di desa itu juga tinggallah seorang lelaki parubaya bernama Finbar Murphy. Dia mendapat sebuah tanda dan memeriksa amplop yang ada di dashboard mobilnya. Amplop itu berisi sebuah foto dan nama. Dia pun segera mengendarai mobilnya ke sebuah tempat. Di perjalanan, dia mendengar radio yang menyiarkan tentang pengeboman mobil yang dicurigai dilakukan oleh IRA, sebuah organisasi persatuan Irlandia, dan pelakunya adalah pasukan Dorian yang sekarang menjadi buronan. Finbar sampai di sebuah bar di mana lelaki incarannya bernama Bart McGinnis sudah berada di sana. Ceritanya, Finbar berhasil menculik Bart dan membawanya ke sebuah tempat di mana dia akan mengeksekusi lelaki tersebut. Dia menggiring Bart lalu menyuruhnya membuat sebuah lubang. Tentu saja lubang itu untuk mengubur dirinya sendiri. Tapi sebelum itu, Finbar memberikan waktu 1 menit agar Bart berbicara untuk mengakui semua dosanya. 1 menit pun berlalu. Finbar menyelesaikan tugasnya dengan menembak Bart. Setelah itu, Finbar pergi ke tempat Robert. Dia berpapasan dengan ibu Robert, juga rekan kerjanya yang lain bernama Kevin, lalu melaporkan tugasnya yang sudah selesai kepada Robert. Setelah istri Finbar meninggal, dia dan Robert membuka agen sebagai pembunuh bayaran. Namun hari ini, Finbar memutuskan untuk pensiun sebagai pembunuh bayaran setelah menerima bayarannya terakhir. Finbar memutuskan menjalani hari masa tuanya dengan berkebun. Dia juga dekat dengan tetangganya bernama Rita. Rita memberi informasi tentang berbagai tanaman. Selesai makan, Finbar berjalan di sekitar rumah dan bertemu dengan anak kecil bernama Moya. Moya menjatuhkan baki berisi makanan. Di saat itu juga, Finbar melihat bekas luka di belakang leher Moya. Moya terlihat takut dan segera berlari meninggalkan Finbar. Siang hari disibukkan dengan berkebun, malam harinya Finbar berkumpul bersama penduduk desa di sebuah bar kecil, di mana bartender di sana adalah ibu dari Moya yang bernama Sinead. Keluar dari bar, Finbar bertemu lagi dengan Moya. Dia mengantarkan Moya pulang ke rumah. Di sana, Finbar bertemu dengan seorang lelaki yang mengaku sebagai paman Moya bernama Curtis. Moya enggan berbicara dengan Curtis. Finbar pun curiga dengan lelaki itu. Curtis adalah adik laki-laki Dorian. Mereka pelaku pengeboman yang menjadi buronan sedang bersembunyi di desa tersebut dan sekarang merepotkan Sinead dan juga Moya untuk menyediakan makanan. Keesokan paginya, Finbar kembali lagi ke rumah Sinead lalu melihat Moya yang menemukan sebuah peluru. Finbar pun bertanya tentang Curtis, tapi Moya tidak berani mengatakan apapun hingga Curtis datang untuk mengambil stok makanan. Sinead bercerita jika adik laki-lakinya menikah dengan kakak perempuan Curtis yang tidak lain adalah Dorian. Tapi adiknya sudah meninggal. Finbar menemui Robert untuk memintanya menyingkirkan Curtis melalui Kevin, karena Curtis yang menyiksa anak kecil. Tapi Robert menolak, hingga Finbar memutuskan untuk bergerak dengan tangannya sendiri. Dia sengaja berbuat baik dengan memberikan tumpangan kepada Curtis. Di perjalanan, Finbar mencoba mengalihkan perhatian Curtis lalu membelokkan mobilnya ke arah lain.
Karena Curtis tidak mengetahui jalanan daerah sana, dia hanya menyebut jika jalanan yang dilalui setiap pulang terlihat berbeda. Namun Finbar menyebut karena banyak bukit yang mengelilingi jalan. Tentu Curtis percaya, apalagi ketika Finbar menceritakan jika dia adalah pemburu dan ingin menunjukkan senapannya. Dengan senapan itu, Finbar membuat Curtis pingsan. Finbar membawa Curtis ke area sepi. Pembunuhan itu tidak berjalan lancar karena Curtis sadar dan melakukan perlawanan. Tiba-tiba, sebuah tembakan melesat ke arah Curtis yang berasal dari senapan milik Kevin. Kevin mengikuti Finbar atas perintah dari Robert. Curtis pun dikuburkan di area pemakaman yang biasa digunakan Finbar untuk mengubur targetnya. Karena dari kemarin Curtis tidak pulang, Dorian pun khawatir, sedangkan temannya memiliki rencana untuk berangkat ke Paris. Tentu saja Dorian tidak akan pergi tanpa adiknya itu. Conan memberitahu jika wajah Dorian dan Curtis masuk ke koran sebagai buronan karena pada waktu itu mereka keluar dari mobil. Dorian pun segera keluar untuk mencari Curtis. Dia mengambil pistol di dalam tas dan mengetahui jika ada satu peluru yang hilang. Dorian segera mencari Curtis ke rumah Sinead. Karena Sinead mengusir dan menjelekkan Dorian, Dorian pun marah. Sedangkan kasus pengeboman itu adalah untuk mendukung kemerdekaan kaum Irlandia. Dorian mencoba meminta bantuan kepada rekan perjuangannya yang lain. Dia meminta informasi tentang agensi ataupun intel yang beroperasi di daerah Glenconsett. Lalu disinilah dia berada, mendatangi rumah Robert. Robert masih menyimpan peluru yang dibawa oleh Finbar. Dorian datang bermaksud meminta bantuan untuk menemukan Curtis, namun dia melihat peluru yang jatuh dan mencocokkannya dengan pistol miliknya. Dorian pun tahu jika Robert mengetahui siapa pembunuh Curtis. Terpaksa Robert menyebut nama Finbar dan tetap berakhir ditembak oleh Dorian. Ibu Robert mengetahui jika seorang wanita membunuh anaknya. Dorian meminta wanita tua itu untuk kembali ke kamar jika tidak ingin mati. Dorian meminta salah satu temannya untuk menanyakan di mana keberadaan Finbar kepada pemilik toko. Ketika keluar dari toko, dia berpapasan dengan Vincent. Vincent melihat orang asing itu dan pemilik toko memberitahu jika dia adalah keponakan Finbar. Sedangkan Vincent tidak pernah mengetahui jika Finbar memiliki keponakan. Di sisi lain, Kevin memberitahu kepada Finbar jika Robert tewas. Ibu Robert mendengar jika wanita pembunuh itu mencari seseorang bernama Curtis. Lalu Kevin dan Finbar membakar semua data-data yang berhubungan dengan pekerjaan pembunuh bayaran, lalu meminta ibu Robert untuk menghubungi polisi. Setelah mendapatkan alamat Finbar, mereka masuk tanpa izin ke sana untuk menunggu kepulangan Finbar. Ketika Kevin mengantar Finbar pulang, Finbar melihat jika ada orang asing yang masuk ke rumahnya, jadi dia memutuskan untuk memantau dari atas bukit. Hingga pagi tiba, Dorian dan kawan-kawan terus menunggu, namun mereka tidak bertemu dengan Finbar. Dorian yang kesal menghancurkan kaca mobil milik Finbar. Karena keributan itu, Rita keluar dari rumahnya dan dihampiri oleh Dorian. Dorian yang berbicara tidak sopan dibalas dengan hal yang sama, namun Dorian yang lebih kuat itu memukul Rita hingga pingsan. Lalu Dorian membawa teman-temannya untuk pergi. Finbar dan Kevin membawa masuk Rita yang pingsan, kemudian Finbar mencari sebuah koran dan melihat berita tentang 3 buronan pengeboman. Dorian mengajak kawannya untuk menunggu di sebuah lapangan, sedangkan foto wajah mereka sudah masuk ke dalam koran. Dorian bersikeras tidak ingin pergi sebelum membalaskan kematian adiknya. Finbar melihat Dorian yang akan pergi ke toilet, lalu dia mengikutinya. Ternyata Dorian tahu dan dia berada di belakang Finbar. Dorian masih mengira jika Finbar adalah pembunuh bayaran yang ditugaskan oleh seseorang untuk membunuh Curtis. Finbar meminta Dorian untuk pergi meninggalkan desa itu, namun Dorian tidak mau.
Dorian meminta Finbar untuk membawakan orang yang dikatakan sebagai pemberi perintah dan memutuskan untuk mengadakan pertemuan di bar nanti malam. Jika tidak, kawanan Dorian yang lain akan datang untuk mengacau desa tersebut. Finbar menghubungi Kevin. Dia memberitahu jika Dorian tidak mau berdamai, maka Finbar harus mengalahkan Dorian. Kevin berniat untuk membantu Finbar, tapi Finbar menolak. Dia memberikan uangnya kepada ibu Robert dan juga Kevin, lalu meminta Kevin untuk berhenti menjadi pembunuh bayaran dan memintanya untuk pergi ke California seperti yang Kevin inginkan. Finbar ingin menyelesaikan perangnya sendiri tanpa melibatkan orang lain. Kevin pun terpaksa mengikuti permintaan Finbar. Malam pun tiba. Sesuai perjanjian, Finbar dan Dorian akan bertemu di bar. Di sana juga ada Vincent. Vincent melihat mobil asing dan dia mencurigai orang itu. Kemudian Vincent masuk kembali ke dalam bar. Di dalam pun Vincent melihat orang asing dengan membawa tas yang mencurigakan. Sedangkan Dorian sudah mendesak Finbar untuk menyebutkan orang yang dicarinya. Tiba-tiba Kevin datang dan mengaku jika dialah yang memberikan perintah kepada Finbar. Tanpa basa-basi lagi, Dorian langsung menembak Kevin, lalu kekacauan pun terjadi di dalam bar. Vincent segera mengambil tas yang ternyata berisi bahan peledak. Kawanannya menunggu di dalam mobil, memukul Vincent dan merebut tas itu kembali. Sedangkan Kevin mendapat kesempatan untuk menembak Dorian. Para pengunjung sudah berlarian meninggalkan bar. Finbar melihat komplotan lainnya dan menembak orang itu sehingga gas peledak di tangannya terjatuh. Tidak lama kemudian, ledakan pun terjadi. Dorian segera meninggalkan bar itu. Finbar pun mengikuti Dorian. Dorian tidak bisa kabur menggunakan mobil karena kunci mobil itu dibawa oleh temannya. Finbar mengambil senapan yang ada di dalam mobil. Vincent yang sudah sadar membiarkan Finbar menyelesaikan misinya itu. Finbar terus berjalan mengikuti Dorian yang memasuki sebuah gereja. Keadaan Dorian sudah sekarat, jadi Finbar tidak akan menembaknya. Dorian berkata jika saudaranya sendirian. Maka setelah Dorian tewas, Finbar membawa jasad Dorian dan menguburnya di sebelah kuburan Curtis. Keesokan harinya, Finbar memutuskan untuk pergi dari desa itu setelah berpamitan dengan Rita. Dia juga tidak berpamitan dengan Vincent dan hanya memberikan hadiah sebuah buku untuk Vincent.